Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah wa limatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke. Sekarang ayah akan lanjutin untuk cerita 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Oke, kemarin kita udah bahas bagaimana Az-Zubair bin Al-Awwam yang dikenal sangat setia terhadap Rasulullah SAW. Kali ini ayah akan mencerita bagaimana sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah potret sahabat yang sangat-sangat dermawan. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Auf bin Abdul Haris, terus bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia dilahirkan beberapa tahun setelah peristiwa tentara gajah menyerang Mekah. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan panggilan Abu Muhammad. Abdurrahman termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 6 orang ahlus syura, anggota dewan syura, dan as-sabiqul awwalun, pelopor dakwah Islam. Dia juga pernah berhijrah atas perintah Nabi sebanyak 2 kali, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Dia pun ikut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Pada masa jahiliyah namanya adalah Abdur Amr, adalah hamba Amr, atau Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Kemudian setelah menjadi Muslim, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman atau hamba Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah. Bagaimana Abdurrahman ini dikenal sangat dermawan dan dia itu seorang pengusaha. Jadi bagaimana Abdurrahman ini berdagang di pasar Madinah. Ketika beberapa Muslim Mekah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pun mempersaudarakan mereka dengan Muslim yang menolong di sana. Jadi kaum Muhajirin diberi sahabat untuk saling berbagi dari kaum Ansor. Namanya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Sa'ad al-Ansori menerima Abdurrahman al-Muhajiri di rumahnya dengan sangat tulus. Lebih dari itu, dia menawarkan tanah untuk digarap. Abdurrahman, sahabatku, aku punya 2 bidang tanah. 2 bidang tanah, silahkan ambil salah satu untuk kamu manfaatkan, ujar lembut. Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih atas tawaranmu saudaraku. Saat ini aku hanya ingin tahu di mana letak pasar. Jadi Abdurrahman menolak pemberian sahabatnya sebidang tanah, tapi Abdurrahman meminta untuk ditunjukkan pasar. Tolong antarkan Sa'ad bin Arabi. Tolong antarkan aku ke sana, pinta Abdurrahman dengan sangat lembut. Dengan senang hati saat mengantar saudara barunya itu ke pasar. Sampainya di sana, Abdurrahman langsung berkeliling lalu keduanya kembali ke rumah. Setelah itu Abdurrahman ke pasar lagi dan menjual barang dagangan yang dibawanya dari Mekah. Atas izin Allah, dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hari ke hari. Saat cukup memiliki harta, dia pun menikah. Sejak itu Allah terus menambah hartanya melalui keahlian berniaga. Bagaimana juga Abdurrahman dikenal sangat maksimal dalam berinfak. Suatu hari Abdurrahman membawa 700 hewan angkut untuk membawa gandum, tepung, dan bahan-bahan makanan miliknya. Saat iring-iringan hewan itu melewati rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, dia memberikan semua itu untuk dimanfaatkan jalan Allah. Istri tercinta Rasulullah SAW itu pun menyalurkan kepada yang berhak di kalangan Muslim. Abdurrahman bin Auf dikenal selalu tulus membantu fakir miskin dengan hartanya. Bukan hanya sekali dia melakukan itu, tetapi hampir setiap hari. Semakin banyak dia menginfakkan hartanya karena Allah SWT, semakin banyak pula dia memberinya rezeki sebagai ganjaran yang berlipat ganda. Itu loh ya apa tadi. Harta sahabat yang dermawan ini bahkan sampai tak terhitung karena begitu banyak. Sebagai gambaran, Abdurrahman pernah memiliki 1000 ekor unta, 300 ekor kambing, dan 100 ekor kuda. Dia juga memiliki sebuah kebun di Jurf dengan jumlah karyawan yang sebanyak 20 orang. Dengan hartanya yang melimpah itu, sedikitnya dia mampu membelikan 30.000 rumah yang dihuni oleh orang miskin. Nah, bagaimana Abdurrahman bin Auf ini juga sangat sederhana sampai akhirnya beliau wafat.
Meskipun dililit harta benda yang melimpah ruah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman tidak pernah bersikap sombong di hadapan manusia. Dia tidak berbangga diri karena jumlah hartanya tersebut. Kami bahkan susah membedakan antara Abdurrahman bin Auf dengan para pelayannya, karena mereka mengenakan pakaian yang mirip dari segi bahannya. Begitu pendapat para sahabat tentang perilaku zuhud atau kesederhanaan Abdurrahman. Seringkali ketika sedang makan bersama, Abdurrahman teringat dengan para sahabat yang gugur di medan perang. Aku sungguh khawatir, jangan-jangan Allah menyegerakan pahala darinya berupa kemudahan rezeki ini kepadaku di dunia. Padahal aku ingin seperti para sahabat yang menjadi syahid dan mendapatkan pahala di surga. Begitu yang terpikir olehnya setiap kali mengingat perolehan harta bendanya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah, yaitu di usia 72 tahun. Dia pun dimakamkan di kuburan Baqi. Semoga Allah merahmati sahabat Nabi kita yang mulia ini, sang sedermawan sejati yang hidup zuhud hingga akhir hayatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana keutamaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Yang pertama, Rasulullah berterima kasih atas sumbangsihnya dalam jihad di jalan Allah. Beliau ialah mukmin yang berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Oke, sang penengah ketika Umar dan Abu Ubaidah berbeda pendapat tentang wabah. Orang terkaya di antara para sahabat, juga salah seorang dermawan sejati. Sosok sahabat yang berjuang dalam dakwah sejak pengajaran di Baitul Aqam. Tergolong asabiqul awalun atau orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam. Oke, semoga Allah Azza wa Jalla memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Sadaqallahul adzim. Nanti malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.